Bismillahirrohmanirrohim. Stalaktit dan stalagmit adalah batuan yang terbentuk secara alami di dalam gua dan memiliki bentuk kerucut. Perbedaan utama antara stalaktit dan stalagmit adalah letaknya di dalam gua, yaitu stalaktit terbentuk di langit-langit gua, sedangkan stalagmit terbentuk di dasar gua. Stalaktit dan stalagmit terbentuk dari proses pelapukan kimiawi batu kapur. Air hujan yang mengandung karbon dioksida atau CO2 menyerap ke dalam batu kapur yang tersusun dari kalsium karbonat CaCO3 dan kalsium karbonat larut oleh asam lemah dan membentuk saluran-saluran. Reaksi kesetimbangan yang terjadi dalam saluran-saluran tersebut dapat membentuk stalaktit dan stalagmit. Jadi stalaktit dan stalagmit merupakan contoh batuan sedimen kimia. Stalagmit merupakan batuan kapur yang tersusun dengan bentuk kerucut berdiri tegak di lantai gua, sedangkan stalaktit adalah batuan kapur yang tersusun dengan berbentuk kerucut di langit-langit gua yang ujungnya meruncing ke bawah. Stalaktit dan stalagmit bisa ditemui di dalam gua. Stalaktit dan stalagmit adalah batuan yang bentuknya kerucut yang menonjol di langit-langit dan lantai gua. Batuan-batuan tersebut membuat tampilan gua semakin menakjubkan. Keindahan gua yang terbentuk secara alami sangat menarik untuk diamati. Gua sendiri merupakan liang atau lubang besar yang ada di kaki gunung. Di dalam gua bisa ditemukan batuan baik yang menjulang dari lantai ataupun menonjol dari langit-langit gua. Batuan-batuan itu yang disebut sebagai stalaktit dan stalagmit. Kata stalaktit berasal dari kata stalasso dalam bahasa Yunani yang artinya menetes. Stalaktit merupakan jenis mineral sekunder atau speleothem yang berada di langit-langit gua. Stalaktit digolongkan sebagai batu tetes yang bertekstur keras. Adapun stalagmit merupakan batuan yang ada di lantai gua dan menjulang ke atas. Stalagmit dan stalaktit ini umumnya ditemukan beriringan, karena jika ada stalagmit maka di atasnya ditemukan stalaktit. Pada gua kapur, tetesan yang terjadi berasal dari air hujan. Ketika batu kapur mengendap, akan terbentuk stalagmit dan stalaktit. Stalaktit bentuknya berlubang-lubang dan lebih runcing, berbeda dengan stalagmit yang berlapis-lapis dan tidak berlubang. Stalaktit terbentuk karena CaHCO3 yang telah terurai sebelum menetes ke dasar gua. Akibatnya akan terjadi penumpukan CaCO3 yang ada di atap gua yang disebut sebagai stalaktit. Stalagmit terbentuk karena CaHCO3 yang menetes ke lantai gua terurai menjadi CaHCO3, H2O, dan CO2. Karena senyawa CaHCO3 ini menetes secara terus-menerus, akibatnya akan terjadi penumpukan CaCO3 yang dikenal sebagai stalagmit. Batuan ini bentuknya berbeda-beda, ada yang tinggi, pendek, lebar, atau tinggi seperti menara. Bentuk tersebut ditentukan oleh seberapa banyak tetesan air yang ada. Jadi stalaktit dan stalagmit adalah endapan batu kapur yang berada di langit-langit dan lantai gua yang terbentuk secara alami. Warna batuan stalaktit dan stalagmit ini antara lain kuning, coklat, krem, keemasan, dan putih.
Keberadaannya dapat menambah keindahan alam, terutama di gua-gua. Selain itu, ada juga yang ditemukan di sekitar air terjun. Stalagmit dan stalaktit terbentuk melalui pelapukan kimiawi dari batu kapur. Oleh karenanya banyak gua yang berada di daerah kapur. Tanah kapur itulah yang membentuk stalaktit dan stalagmit. Di daerah kapur, gua terbentuk karena proses hujan. Air hujan tersebut mengandung karbon dioksida yang diserap dari atmosfer. Air tersebut jatuh di batu kapur yang tersusun dari kalsium karbonat. Kalsium karbonat tersebut larut oleh asam lemah lalu membentuk saluran-saluran dalam waktu yang lama dan menimbulkan reaksi kesetimbangan. Reaksi ini dapat mengalami pergeseran sehingga membentuk stalaktit dan stalagmit. Meskipun berbeda, stalaktit dan stalagmit memiliki persamaan, yaitu terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap. Tidak hanya itu, stalaktit juga terbentuk sebab adanya mineral-mineral yang terendap dalam larutan air bermineral. Baik stalaktit dan stalagmit terbentuk sangat lambat dan memakan waktu yang sangat lama. Stalaktit dan stalagmit akan tumbuh rata-rata sepanjang 0,3 mm atau 0,1,2 inci per tahunnya. Periode pembentukan stalaktit dan stalagmit ini dipengaruhi oleh gerakan udara campuran dalam batuan kapur. Pembentukan stalaktit dan stalagmit ini menyebabkan sebuah gua memiliki kamar-kamar. Pembentukan kamar-kamar dalam gua ini disebabkan oleh stalaktit dan stalagmit yang menyatu. Bentuk stalaktit dan stalagmit berbeda-beda, ada yang lebar, pendek, tinggi, kurus, dan juga menjelang seperti menara. Bentuknya ditentukan oleh tingkat menetesnya air di daerah tropis yang mempunyai tingkat karbon dioksida tinggi dan di daerah kering, sehingga pengendapan dapat dipercepat oleh penguapan. Jika stalaktit dan stalagmit ini berada dalam saling beriringan di dalam bagian lantai dan langit-langit gua, keduanya terbentuk secara alami dan memperindah penampilan dalam gua. Stalaktit seperti es dari langit-langit atau sisi gua, sedangkan stalagmit tampak seperti stalaktit terbalik menjulang dari lantai sebuah gua. Stalagmit mempunyai proporsi yang lebih tebal dan tumbuh di dasar gua dari sumber air yang sama. Mineral yang disimpan setelah tetesan air jatuh melintasi ruang terbuka di batu. Tidak semua stalaktit berpasangan dengan stalagmit. Banyak dari stalagmit yang tidak memiliki stalaktit di atasnya. Lalu bagaimana jika keduanya tumbuh dan bertemu di titik yang sama? Nantinya mereka akan membentuk kolom atau tiang. Gua merupakan fenomena alam yang cukup banyak ditemukan di Indonesia.
Jika kamu pernah masuk ke dalam gua, kamu mungkin melihat kerucut pada permukaan gua bagian atas dan bawah. Itulah yang disebut dengan stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit adalah batuan yang seringkali ditemukan di dalam gua. Perbedaan keduanya adalah pada letak batuan tersebut. Stalagmit adalah batuan kapur yang tersusun dengan bentuk kerucut berdiri tegak di lantai gua, sedangkan stalaktit adalah batuan kapur yang tersusun dengan membentuk kerucut di langit-langit gua yang ujungnya meruncing ke bawah.